buntut panjang mie instan. Asisten pelatih Sintayong Shin Sang-gyu mengkritik kondisi fisik para pemain timnas Indonesia selama menjalani pemusatan latihan di Turki. Menurut pria yang menjabat sebagai pelatih fisik itu, stamina Witan Sulaiman dan kawan-kawan masih kurang baik. Dia pun menggeber latihan fisik guna meningkatkan kondisi fisik para pemainnya. Pernyataan Shin Sang-gyu keluar tak lama setelah beredarnya foto yang memperlihatkan pemain seperti Witan Sulaiman tengah memasak mie instan di dalam kamar. Sintayong melalui asisten pelatih timnas Indonesia Nova Arianto disebut telah menegur pemain bersangkutan. Dikatakan oleh Shin Sang-gyu untuk saat ini fokusnya adalah meningkatkan penguatan otot kecil. Meski diakui olehnya agar membuat menjadi maksimal waktunya terlalu mepet. Salah satunya adalah memperkuat otot-otot kecil. Dalam waktu yang diberikan ini kami memaksimalkannya supaya dapat hasil yang sempurna. Dalam waktu singkat ini memang sulit juga untuk meningkatkan powernya langsung. Tapi memang otot-otot kecil yang dikembangkan akan berdampak ke stamina pemain sekarang. Pungkas Shin Sang-gyu. PSSI tanggapi target krusial STY. Diketahui timnas Indonesia tergabung di grup D Piala Asia 2023 dengan Jepang, Irak, dan Vietnam. Kini timnas Indonesia sedang menambah kekuatan tim di Turki guna menyempurnakan persiapan perhelatan turnamen teratas di Asia. Sintayong membawa 28 pasukan Garuda di TC kali ini. Namun beberapa pemain yang berkarir di Eropa belum bergabung lantaran masih menyelesaikan jadwalnya. Terbaru Jordi Amat yang sempat tak ada kabar menyatakan akan segera bergabung bersama timnas. Timnas rencananya juga akan terbang ke Qatar menjalani persiapan akhir untuk Piala Asia 2023. Tapi sebelum itu mereka akan melakoni 3 laga uji coba. Jika dilihat dari statistik, lawan-lawan skuad Garuda tidak bisa diremehkan. PSSI mengungkapkan tidak ingin muluk-muluk soal target timnas Indonesia di Piala Asia 2023. Diketahui PSSI hanya menunggu realisasi soal janji Sintayong. Meskipun begitu, pelatih asal Korea Selatan itu berani memasang target tinggi lolos ke 16 besar Piala Asia 2023. Sadar akan jalan terjal yang menanti timnas di Piala Asia ini, Waketum PSSI Zainuddin Amali seolah sadar dengan kualitas timnas Indonesia. Amali menegaskan PSSI enggan mematok target muluk-muluk di Piala Asia 2023. Komunikasi PSSI dengan Sintayong terus dilakukan. Amali menyebut pihaknya memberi dukungan penuh untuk pelatih asal Korea Selatan itu. Namun agak rawan memang jika membahas mengenai target, banyak publik yang khawatir mengenai nasib STY jika timnas tak memenuhi targetnya. Banyak yang menganggap posisi STY sebagai juru taktik timnas akan terancam jika kembali meraih kegagalan di turnamen ini. Padahal jika berbicara tentang proses, STY sangat punya andil besar dalam meningkatkan kualitas timnas sampai saat ini. Akan sia-sia pondasi yang dibangun STY jika ia tak lagi mendapat kepercayaan. Peter Huistra latih timnas di waktu yang salah. Pelatih Borneo FC Samarinda Peter Huistra memiliki sejarah menarik dengan sepak bola Indonesia. Huistra pernah sebulan bersatu sebagai pelatih interim timnas Indonesia. Pada 7 Mei 2015, PSSI memutuskan Peter Huistra sebagai pelatih interim timnas Indonesia senior. Tugas Huistra adalah 2 pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2018 zona Asia Grup F melawan Taiwan pada 11 Juni 2015 dan Irak pada 16 Juni 2015. PSSI memiliki alasan tersendiri mengenai status interim yang melekat pada Peter Huistra itu. Saat itu situasi dinilai tak memungkinkan bagi timnas Indonesia untuk memiliki pelatih tetap. Sialnya, sebulan selepas penunjukan itu, PSSI mendapatkan sanksi dari FIFA. Organisasi sepak bola Indonesia itu dinilai mendapatkan intervensi yang kuat dari pemerintah. Sanksi dari FIFA itu membuat sepak bola Indonesia terbelenggu. Timnas dan klub Indonesia tak bisa berlaga di kompetisi resmi internasional. Liga resmi dalam negeri pun berhenti saat itu. Sebagai gantinya banyak turnamen yang digelar dan satu di antaranya adalah Piala Presiden.
Peter Huistra bukan sosok sembarangan di Belanda. Sebagai pemain, ia pernah memperkuat klub-klub dengan nama yang cukup besar seperti FC Groningen, Twente, dan Rangers. Bahkan Peter Huistra pernah menjadi bagian dari timnas Belanda. Ia tercatat memiliki 8 caps untuk skuad The Orange. Sebagai pelatih, Huistra juga pernah menukangi beberapa klub Belanda, sebut saja FC Groningen, Vitesse, dan De Graafschap. Sejatinya bergabungnya Peter Huistra sebagai pelatih timnas pada waktu yang tidak tepat saat itu. Kini Huistra sedang di atas angin dengan membuat Borneo FC bersinar di Liga 1. Ia membawa Pesut Etam berdiri kokoh di puncak klasemen Liga 1 musim ini.